Cermin cembung. Bagian-bagian cermin cembung pada prinsipnya sama dengan cermin cekung. Bedanya, pada cermin cembung, jari-jari kelengkungan berada di belakang cermin, sehingga cermin cembung disebut cermin negatif. SU adalah sumbu utama. M titik pusat kelengkungan cermin, F titik fokus, O titik pusat optik, R jari-jari kelengkungan, dan F jarak fokus cermin. Sama seperti cermin cekung, jarak fokus cermin sama dengan setengah panjang jari-jari kelengkungan cermin, atau F sama dengan setengah R. Cermin cembung juga dibagi dalam 4 ruang, yakni 1. Ruang 1, yaitu ruang antara O dan F. 2. Ruang 2 adalah ruang antara F dan M. 3. Ruang 3 adalah ruang dari M sampai tak terhingga. 4. Ruang 4 adalah ruang dari O sampai tak terhingga. 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Sama halnya dengan cermin cekung, cermin cembung juga memiliki 3 sinar istimewa, yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama cermin, dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus F. 2. Sinar datang menuju ke titik fokus maya F, dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan M, dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Untuk melukiskan pembentukan bayangan pada cermin cembung, hanya diperlukan 2 buah sinar istimewa, yaitu nomor 1 dan 3. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung selalu sama, yaitu maya tegak berada di belakang cermin dan lebih kecil daripada bendanya. Misalnya, kaca pada spion. Walaupun jarak benda di depan spion berubah-ubah, bayangan yang tampak dalam cermin selalu memiliki sifat yang sama. Perhitungan cermin cembung. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, dan jari-jari kelengkungan cermin cembung sama dengan cermin cekung, yaitu 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, dan F sama dengan 1/2R, dengan S sama dengan jarak benda yang satuannya cm. S aksen sama dengan jarak bayangan yang satuannya cm. F sama dengan jarak fokus cermin yang satuannya cm. R sama dengan jari-jari cermin yang satuannya cm. Cermin cembung bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Nilai F dan R selalu negatif. Hal ini disebabkan karena fokus dan jari-jari cermin berada di belakang cermin cembung. Perbesaran atau M pada cermin cembung juga sama dengan cermin cekung, yakni M sama dengan H aksen banding H yang sama dengan harga mutlak S aksen banding S. Contoh, sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda dengan tinggi 5 cm diletakkan pada jarak 10 cm, berapakah jarak bayangan benda, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangannya? Penyelesaian. Diketahui, jari-jari R sama dengan 30 cm. Tinggi benda H sama dengan 5 cm. Jarak benda S sama dengan 10 cm. Ditanya, jarak bayangan S aksen, perbesaran bayangan M, dan tinggi bayangan H aksen. Jawab, jarak fokus sama dengan 1/2 dikali jari-jari, sama dengan 1/2 dikali 30 cm, sama dengan 15 cm. Nah, karena cermin yang digunakan adalah cermin cembung, maka jarak fokus bernilai negatif, yaitu F sama dengan minus 15 cm. Jarak bayangan benda, yaitu 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, atau 1/S
aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. Masukkan nilai-nilainya, yaitu 1 per minus 15 dikurang 1 per 10 cm. Samakan kedua penyebutnya, yaitu 30. 15 dapat menjadi 30 jika dikalikan dengan 2, dan 10 menjadi 30 jika dikalikan dengan 3. Untuk memudahkannya, letakkan tanda minus di depan, dan nilai pecahan berada dalam tanda kurung. Jangan lupa, tanda berubah menjadi minus dalam kurung 2 per 30 cm ditambah 3 per 30 cm tutup kurung, atau sama dengan minus 5 per 30 cm. Maka, jarak bayangan benda S aksen adalah kebalikannya, yaitu minus 30 cm dibagi 5 yang hasilnya minus 6 cm. Jadi, jarak bayangan benda adalah minus 6 cm di belakang cermin. Maka sifatnya maya sama tegak dan diperkecil. Perbesaran bayangan M, yaitu harga mutlak S aksen dibagi S sama dengan harga mutlak 6 cm dibagi 10 cm. Masing-masing kita sederhanakan dengan persekutuannya, yaitu 2, menjadi 3 per 5, atau perbesaran bayangannya 3 per 5 kali. M sama dengan H aksen banding H. Karena yang ditanya adalah tinggi bayangan, maka H aksen sama dengan M dikali H, sama dengan 3 per 5 dikali 5 cm. 5 dapat kita coret karena saling membagi, maka hasilnya adalah 3 cm. Jadi, tinggi bayangan H aksen adalah 3 cm. Penggunaan cermin cembung. Sudut pandang cermin cembung lebih luas dibandingkan cermin datar karena bayangan yang dihasilkan cermin cembung selalu lebih kecil dari bendanya. Itulah sebabnya cermin cembung digunakan pada kaca spion. Cermin cembung pada kaca spion memberikan sudut pandang yang luas, sehingga pengemudi dapat melihat kendaraan-kendaraan di belakangnya. Sebuah cermin cembung di persimpangan jalan membantu pengemudi melihat kendaraan-kendaraan yang akan berpapasan.